pertama yaitu pengertian KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Nah, selanjutnya adalah cara menentukan KPK. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama ada kelipatan, yang kedua dengan faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan tabel pembagian. Yang pertama dengan kelipatan, mencari nilai KPK dengan menentukan kelipatan angka terkecil yang sama. Kalikan bilangan tersebut dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian carilah angka yang sama pada kelipatan terkecil. Contoh soalnya, carilah KPK dari 20 dan 30. Dengan kelipatan, kita tentukan kelipatan dari 20, yaitu 20, 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 30, ada 30, 60, 90, 120, 150, dan seterusnya. Kemudian kita cari angka yang sama pada kelipatan terkecil dari kedua bilangan tersebut, yaitu 60. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kemudian dengan cara faktorisasi prima, yang pertama dengan membuat pohon faktor dari masing-masing bilangan, kemudian mengalihkan semua faktor-faktor persekutuannya, dan jika ada bilangan yang sama pangkatnya berbeda, maka ambillah faktor yang terbesar. Contoh soalnya sama, yaitu tentukan KPK dari 20 dan 30. Kita buat pohon faktor dari 20, itu 20 dibagi 2 hasilnya 10, dibagi 2 hasilnya 5. Untuk yang 30, kita bagi 2 hasilnya ada 15, kita bagi 3 hasilnya 5. Kemudian faktorisasi prima dari 20 itu 2 kalikan 2 kalikan 5 atau sama dengan 2 kuadrat kali 5. Untuk 30, 2 dikalikan 3 kalikan 5. Jadi KPK dari 20 dan 30 itu kita ambil yang pangkatnya paling besar, karena di 20 juga ada angka 2 kuadrat, 30 ada angka 2. Kita ambil yang 2 kuadrat dikalikan 3 kalikan 5, atau sama dengan 4 dikalikan 15 yang hasilnya 60. Kemudian cara yang terakhir yaitu dengan tabel pembagian. Langsung contoh soalnya, tentukan KPK dari 20 dan 30. Di sini keduanya kita bagi 2, 20 bagi 2 hasilnya 10, 30 bagi 2 yaitu 15. Kita bagi 2 lagi, 10 bagi 2 5, 15 kita tetap tulis 15. Kemudian kita bagi 3, 5 tetap kita tulis 5, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian keduanya kita bagi 5 lagi, yang hasilnya 1. Maka dapat kita tulis KPK dari 20 dan 30, kita maksudkan faktor pembagi yang berada di sebelah kiri yang teman-teman, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5, itu sama dengan 2 kuadrat dikali 3 dikalikan 5, sama dengan 4 kali 15 yang hasilnya 60. Contoh berikutnya yaitu tentukan KPK dari 10, 15, dan 25. Ketiganya kita bagi dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 15 dan 25 tetap kita tulis 15 dan 25. Kemudian kita bagi 3, 5 tetap kita tulis 5, 15 dibagi 3 hasilnya 5, 25 tetap kita tulis 25. Kemudian kita bagi dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian kita bagi 5 lagi, yang hasilnya 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian KPK-nya kita ambil yang berada di sebelah kiri lagi, yaitu 2 dikalikan 3 kali 5 dikali 5, atau 2 dikalikan 3 dikalikan 5 kuadrat, sama dengan 6 dikalikan 25 sama dengan 150. Selanjutnya yaitu ciri-ciri soal KPK. Yang pertama, nilai angka pada bilangan jawaban lebih besar dari bilangan yang ada pada soal pilihan ganda. Misalnya, jika pada soal yang dicari adalah KPK dari 24 dan 32, maka tidak mungkin jawabannya lebih kecil dari 32. Sehingga jika semua pilihan jawaban pada soal pilihan ganda
nilai bilangannya lebih besar daripada soal, maka kemungkinan itu adalah soal KPK. Ciri-ciri yang kedua, bisa juga pilihan jawaban berupa tanggal. Misalnya pada soal, mereka akan melakukannya bersama-sama lagi pada tanggal, maka pilihan jawabannya tentu saja berupa tanggal. Yang ketiga, ada kata-kata setiap, sekali, mereka, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Kemudian terdapat soal cerita. Dewi berenang setiap 5 hari sekali, Farah berenang seminggu sekali, Giska berenang 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, di sini kita cari faktor dari 5, yaitu 1 dikalikan 5, untuk yang 7, 1 dikalikan 7, kemudian 8, 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Untuk KPK kita masukkan angka semuanya ya teman-teman, yaitu 5 dikalikan 7 dikalikan dengan 8, atau sama dengan 35 dikalikan 8, yang hasilnya yaitu 280. Maka mereka bertiga akan berenang bersama pada hari ke-280. Untuk soal selanjutnya, Rana memiliki 2 jam tangan dengan waktu dering masing-masing setiap 30 menit sekali dan setiap 45 menit sekali. Kapan jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan setelah deringnya yang pertama? Di sini saya akan menggunakan dengan cara faktorisasi prima. 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi dengan 3 hasilnya 5. 45 dibagi 3 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 5. Maka didapatkan faktor 30 yaitu 2 kalikan 3 kalikan 5. Untuk yang 45, 3 dikalikan 3 dikalikan 5 atau sama dengan 3 kuadrat dikali 5. Maka diperoleh KPK sama dengan 2 dikalikan 3 kuadrat dikalikan 5 sama dengan 2 dikalikan 9 dikalikan 5, yang hasilnya adalah 90. Jadi jam tangan berbunyi secara bersamaan pada menit ke-90. Untuk soal cerita yang terakhir yaitu Pak Made mendapat tugas ronda setiap 6 hari sekali, sedangkan Pak Jano setiap 8 hari sekali. Adapun Pak Tono setiap 12 hari sekali. Tanggal 1 Juni 2011 mereka bertiga tugas ronda bersama untuk kali pertama. Kapan mereka akan tugas ronda secara bersama untuk ketiga kalinya? Di sini kita gunakan dengan cara kelipatan. 6 memiliki kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Untuk 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kemudian untuk yang angka 12 yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya. Ketiganya memiliki angka 24. Maka KPK sama dengan 24. Ketiganya akan melaksanakan ronda setiap 24 hari sekali di hari ke-24. Ronda pertama dilaksanakan pada 1 Juni 2011. Untuk ronda yang kedua, maka 1 Juni ditambah dengan 24 hari sama dengan 25 Juni 2011. Untuk ronda yang ketiga yaitu 25 Juni ditambah 24 hari sama dengan 19 Juli 2011. Karena bulan Juni itu terdapat 30 hari. Jadi ronda bersama untuk ketiga kalinya terjadi pada tanggal 19 Juli 2011. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even